Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang sudah hadir, kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan. Kita mau pujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Dengan kasih Kristus dan berdiri semua. Kasih-Mu
segala puji syukur kami naikkan pada Tuhan. Di sore hari ini kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, keselamatan. Ini semua bukti kasih kemurahan-Mu yang tiada duanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hati kami yang hadir di sore hari ini Tuhan. Kiranya puji-pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dan berkenan di hadirat-Mu. Haleluya Yesus, berkati kami semua, berkati apapun yang bersangkutan dengan ibadah kami di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri saudara. Kita mau pujikan segala puji syukur. Amin. Hadir di sore hari ini, kita selalu bersyukur atas kebaikannya. Oleh sebab itu kita senantiasa selalu berterima kasih, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita sambung pujian kita, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujikan
ada sampai saat ini. Puji nama Tuhan. Kami buka ruang bersaksi sambil menunggu kita pujikan ada sukacita dalam melayani Tuhan. Kemurahan Tuhan sangat luar biasa kita rasakan ya saudara. Setiap detik nafas kita senantiasa selalu bersyukur karena itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Di hari-hari ini memang sangat melelahkan bagi kita semua memperingati 17 Agustus ya saudara, baik di desa maupun dimanapun, baik anak-anak sekolah ini yang terus menerus seperti di sekolahnya Esther itu ada yang lomba seni tari, ada yang lomba untuk bernyanyi seperti Esther itu, juga estafet apa-apa, terus pokoknya banyak sekali. Ini tadi juga gurunya juga bilang katanya mau ada pentas drama musikal pada besok hari tanggal 3 September saudara. Terus disuruh pinjam baju sama salon kecantikan itu di Atik situ Boneng. Terus ini tadi juga kumpul-kumpul semua ibu-ibu bilang nggak, kecantikan itu paling murah 75 itu loh Bu. Sampai gimana ya manut, saya bilang gitu. Kalau ndak manut ya mesti gurunya ya ndak enak sama gurunya, semua ikut kok ndak ikut. Terus Esther itu sama temennya kan andi-andi lumut terus Esther sama yang situ apa katanya dikasih itu Mbok Rondo itu jadi Mbok Rondonya itu loh yang dua itu ndak mau. Tapi terus yang kecil-kecil itu kan nggak mungkin jadi Mbok Rondonya. Jadi Esther itu ya terus manut, dia ngaca, wong cantik gini kok dibilang rondo. Saya itu guyu sampai kepinggal-pinggal. Saudara, dia kepedean sekali. Ya namanya Esther ya, maklum. Yang satunya itu bilang nggak mau sambil nesu-nesu saudara. Tapi Esther itu, Bu, wong saya cantik kok dibilang Mbok Rondo. Dia bilang gitu. Esther itu anaknya ngeyel kalau di sekolah gitu. Dia bisa nggak bisa itu selalu ngeyel saudara. Namanya Esther. Tapi puji nama Tuhan dengan sukacita Esther menerima
biarpun temennya itu masih grundel saudara, saya bilang ya wis ben to manut to ae, manut penak sampean kok kena nggih golek sekolahan ben bisa lebih baik dari teman-temannya yang tidak mau ikut, saya bilang gitu. Iya ibu, iya dia bilang gitu. Ini tadi saya berangkat, dia berangkat les. Kalau ibu baru pulang dari sawah, paling lupa saudara. Terus ya puji nama Tuhan, semua itu oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terus Esther tadi juga sama guru TK-nya dulu juga dia bertemu sama gurunya Budia itu, rumahnya yang satu di Kalangbret situ, yang satu di Karangsono sana. Terus saya salaman Bu, iya salaman, kalau ndak salaman ndak sopan, wong wis dipinterne, diwarai, diajari, saya bilang gitu. Terus Esther jalan mendekati gurunya, dia diam, terus si gurunya itu kan pangkling loh saudara, yang kemarin itu masih kecil, terus dia lingak-linguk gini, guru ini kayak Esther atau sampean, dia maju gitu, terus salim cium tangan gurunya itu, ya ampun saya kok pangkling sekali, dia bilang gitu. Puji nama Tuhan, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan juga. Puji nama Tuhan, kesaksian Tuhan sebenarnya banyak sekali ya saudara, tapi karena ya inilah kesaksian saya yang sedikit dibandingkan pemberian Tuhan yang begitu amat sangat luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara semua. Dan puji nama Tuhan, kalau belum ada kita bangkit berdiri, kita mau pujikan firman jadi manusia. Ada hidup
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pada saat ini seberapa kami yang ada, kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan puji-pujian yang telah kami naikkan boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau berfirman buat kami Bapa, pakai kami untuk menjadi saluran berkat pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Bapa, semuanya kami minta alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tidak lupa saya ucapkan selamat malam dan selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini saya belajar untuk merenungkan firman Tuhan dan kita semua. Kita buka di dalam kitab Perjanjian Lama ya, di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 1 ya, saya bacakan. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Amin. Sampai di sini saja ya. Dan kita buka lagi ya di dalam Yeremia yang ke-33. Yeremia 33 ayat yang ke-3 ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan ya. Sebelum firman Tuhan ya, dalam hati saya itu terngiang-ngiang kata berserulah gitu ya. Gimana ya ayatnya saya gitu ya. Kok terngiang-ngiang ya perkataan berserulah gitu. Dan puji Tuhan ketemu ya di dalam Yeremia ini, dalam Yeremia 33 ini ya.
Yeremia di dalam ayat yang pertama tadi, di dalam Yeremia pasal 1 tadi, Yeremia adalah hidup di zaman Raja Hizkia ya, di zaman Raja Yosia. Sudah kita baca tadi ya. Dari keturunan imam ya, Yeremia. Nah, Yeremia diutus oleh Tuhan ya, tetapi ada Yeremia merasa kurang percaya diri ya, karena dia masih muda. Tetapi Tuhan katakan, jangan bilang engkau masih muda, karena sebelum Yeremia lahir Tuhan sudah tetapkan ya, Yeremia menjadi alatnya Tuhan ya. Dan di dalam ayat yang ke-8 yaitu, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Nah, ini boleh menjadi, ya boleh kita garis bawahi ya. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ya, kepada mereka ya, mereka di sini tidak saja manusia ya, tetapi mereka di sini adalah pergumulan kita, bisa masalah kita, bisa ya, sakit penyakit bisa ya, apa saja yang membuat kita itu merasa ya tidak enak ya, Tuhan sanggup ya, Tuhan sanggup menolong ya, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar ya, karena Tuhan sendiri yang berjanji ya akan menyertai ya. Jangan takut kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Kita sebagai manusia ya sadar ya, kadang kita merasa lemah ya menghadapi situasi dunia yang ada. Tetapi firman Tuhan yang mengingatkan pada kita ya, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita ya. Karena kita tidak punya kekuatan ya, kekuatan apa-apa ya, hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita ya. Apapun beban hidup kita ya, kita tidak mengerti ya, tetapi kita punya beban masing-masing ya. Kita mungkin kalau kita bersaksi kita tahu, oh Tuhan ini, oh ya ibu ini mempunyai pergumulan ini. Kalau dia mengutarakan itu tahu ya, tapi kalau tidak diutarakan, siapa yang tahu ya? Hati orang tidak ada yang tahu ya. Tetapi kita punya Tuhan yang sanggup ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup dan mampu menolong hidup kita. Puji Tuhan, saya juga mau saksikan ya kemurahan Tuhan ya, yang boleh berlaku dalam keluarga kami ya, di mana ya, anak kami yang ada di Kalimantan ya ngomong kalau ya apa itu ijazahnya hilang, ijazah yang terakhir ya, ijazah dari apa itu universitas ya, Taglisut mungkin. Dia ngomong, Bu, ijazahku hilang. Loh, kok sampai hilang? Saya bilang gitu. Ya sebagai manusia saya ya juga panik ya, gimana kok sampai hilang, dan mau daftar waktunya sudah mepet, kalau tidak ada itu tidak bisa daftar gitu. Terus saya ngomong, ya sudah tolong cepat diurus, saya akan ngomong gitu, minta tolong sama itu Gunawan itu yang adiknya Mas Kir yang jadi polisi itu. Saya ngomong gitu, minta tolong itu biar lah kok aku
keuangan, saya akan bilang itu. Terus apa itu? Terus ya minta surat di kampusmu, rekomendasinya itu saya akan bilang gitu kan, benar-benar kamu kuliah di situ, saya akan bilang gitu. Ya ibu, saya ini kerja jadi tidak ada waktu gitu. Ya kan ada nomornya, kan gitu, ada nomor teleponnya, saya akan bilang gitu. Tidak ada, ini ngurus. Ya wes nanti tak cari tak boleh aminah lagi itu. Maaf ya, campur bahasa Jawa. Tinggal tidak kan? Udah ngerti Bu, udah ngerti. Oh iya. Udah Ya tahu. belajar biar tambah ngerti bahasa Jawa. Haleluya. Makanya punya teman. Iya, campur-campur gitu. Puji Tuhan. Dan sebagai ibu ya, gimana kok sampai hilang, dicari tidak ada gitu. Terus saya juga ngomong sama Mila, ya berdoa, dicari dengan teliti dan berdoa, saya juga gitu. Terus dalam hati saya ya, apa Tuhan, kalau mungkin saya ada di sana, saya bisa bantu-bantu, tetapi jarak yang jauh tidak mungkin. Terus saya mempunyai hati Tuhan, hari ini saya mau menyangkal diri Tuhan supaya ijazah anak kami bisa diketemukan. Nah, enggak harus dari pagi mulai menyangkal diri, tidak ya, sebagai anak Tuhan dari dasar hati kita ya. Kalau kita mempunyai kerinduan ya kepada Tuhan, berapapun jam yang ada, kita bisa ya menyangkal diri kita berdoa kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan ya, saat itu saya berdoa, saya menyangkal diri saya ya kepada Tuhan. Tuhan tolong melalui penyangkalan diri saya ini, Tuhan bekerja, Tuhan tolong sehingga ijazahnya Mila boleh diketemukan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan ya, minta pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan ya, Tuhan menjawab doa saya ya. Besoknya apa malamnya gitu, Mila WA gitu, Bu, ijazah saya sudah ketemu. Puji Tuhan, saya bilang gitu ya, puji Tuhan. Di mana saya bilang gitu, di lemarinya Jesselin Mbak gitu. Anaknya Mas Gir yang kecil. Dan puji Tuhan ya, itulah pertolongan Tuhan ya. Benar ya, seperti firman ini katakan ya, terngiang-ngiang telinga saya itu, berserulah ya. Itulah kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita disuruh berseru kepada Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi ya, persoalan yang kita hadapi, kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan ya. Terus ya dicari, ya saya juga ngomong, tolong sama Mas Dir juga suruh mencari dan minta bantuan Mas Dir itu ya. Dan kamu juga saya ceramah ya, kamu mestinya punya lemari sendiri, sudah punya, yang gitu sudah punya. Dan puji Tuhan ya, itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Banyak ya pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan sebagai anak Tuhan ya. Kekuatan kita hanya Tuhan Yesus, tidak ada kekuatan yang lain. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita, yang bisa memberikan pertolongan yang luar biasa dalam masalah yang kita hadapi. Puji Tuhan, itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Dan sebagai orang tua juga gimana ya, merasa khawatir kok sampai hilang gitu ya. Terus
pokoknya sudah tidak bisa, pokoknya waktunya sudah mepet, kalau tidak ketemu ya tidak bisa daftar gitu. Dan puji Tuhan ketemu ya, terus Mas Kir bilang, terus kita ketemu duaan lagi. Sudah ketemu duaan lagi. Terus Mas Kir ngomong gini, aku wegah ngomong kowe, malah kowe wis gede. Itu ya. Terus gede kan aku ngomongin kowe. Terus ketemu guaan lagi. Itulah. Ya namanya ya anak masih ya ceroboh ya apa enggak tahu lah kok sampai ya juga saya sarankan kalau barang penting, barang berharga itu ditaruh yang baik, saya akan ya bilang gitu. Dan puji Tuhan, itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa, di luar pikiran kita sebagai manusia ya. Puji Tuhan kalau kita lihat lagi di dalam ratapan pasal yang ketiga ya, kita lihat Ratapan pasal 3 ayat 22 ya, saya bacakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah ini ya, seperti firman Tuhan pada hari Minggu ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, kasih Tuhan itu selalu baru ya. Tuhan menolong kita itu tidak bisa kita dikte ya Tuhan, tidak bisa kita dikte gini loh Tuhan, gini loh Tuhan, enggak ya. Tapi Tuhan punya rencana yang baru, Tuhan punya jalan sendiri. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita taat saja sama Tuhan, nurut saja akan firman Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sekalian kesaksian, biarlah boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Puji nama Tuhan, biarlah hidup kita senantiasa serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan jangan lupa dalam segala perkara andalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita. Saya juga saksi, mana yang mau disaksikan Pak Yesua? Mungkin lagi di belakang ya. Oleh kemurahan Tuhan, tadi ikut lomba atletik lari, mendapatkan medali yang 100 meter, dapat medali perak, juara 2, yang 300 meter dapat perunggu. Semua karena kemurahan Tuhan. Sampai guru-gurunya dan bahkan dari pembimbing-pembimbing lain itu tanya-tanya luar biasa. Tadi sempat saya ngobrol sama Yesua, ditanya siapa pembimbingnya, tidak ada. Tuhan Yesus ya, tidak ada pembimbing. Memang seperti itu, harusnya ada pembimbing. Jadi Yesua tadi juga bilang katanya waktu masih sebelum final tuh
Bapak penyisihan itu nggak tahu yang sebelah, yang satu, yang 100 atau yang 200 atau yang 300 itu Yosua untuk kalangan Tulungagung itu sudah mencapai apa namanya, jumlah detiknya itu 11,08 detik, dan itu sesuai dengan rekor tahun lalu begitu, dan lawannya itu jauh gitu. Nah begitu masuk di final, rupanya capek gitu loh, capek karena tidak ada pembimbing dan juga dari rumah makannya juga sedikit, jadi ya kurang gizi lah. Sangat disayangkan. Jadi waktu juga apa namanya yang 300 meter itu juga seperti itu. Saya lihat videonya, ada videonya dia sempat terdepan gitu, tetapi ya kayaknya sudah nafasnya yang kurang gitu ya, pengaturan nafasnya yang kurang, jadi terus akhirnya disalib. Jadi ya puji Tuhan masih juara 3 saudara, ya semua karena kemurahan Tuhan ya. Dan selama ini kan dia enggak pernah berlatih untuk lari, cuma futsal begitu. Jadi ya itu pun kemurahan Tuhan ya. Dan lagi digiring sama coach gitu, sama pembimbing olahraga, ada orang yang melirik Yosua untuk mau membimbing dia gitu ya. Doakan saudara. Tadi juga saya buat status gitu, ada hamba Tuhan langsung nyemangati, wah semangat Jo, aku juga pecinta atletik gitu ya. Senang, ikut senang, wah saya juga bangga gitu ya. Tuhan memberkati semua karena kemurahan Tuhan, Tuhan baik. Sekaligus nanti kita berdoa kepada saudara untuk Dio anak bungsu dari Pak Nababan Bu Dewi ya, yang sekarang ada di Rumah Sakit Bayangkara karena capek kayaknya ya, jadi dan juga kena panas waktu karnaval, jadi kayaknya ya panasnya itu yang membuat dia jadi kayak ngigo gitu loh, terus tidak fokus. Tapi tadi yang puji Tuhan saya sama tantitanya ke sana dan berdoa, sudah mulai tadinya tidak mau minum aja tidak mau, sudah tidak mau sampai kayak ketakutan. Tapi setelah doa di Tuhan sampai mau minum, mau nyedot, walaupun masih ada di mulut juga, sama aja bikin kan itu sebenarnya mau. Di Tuhan saya yakin dan percaya Tuhan pasti tolong anak-anaknya yang berharap besar kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita Grace, beberapa kita yang ada pada saat malam ini, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Tuhan Yesus kita, Tuhan yang penuh kuasa, kuasa yang tidak pernah terbatas, dulu sekarang sampai selamanya. Itu yang akan terjadi dalam hidup keluarga bagi ini. Amin. Puji Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua
Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Segala pekerjaan-Mu sempurna Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas bagi kami orang yang percaya kepada-Mu. Kalau kami sudah mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, untuk kami selalu berseru kepada-Mu, kami memanggil nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa sempurna. Kami yakin, kami percaya kebenaran firman-Mu termeterai, tertanam di dalam hati kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian melayani di sore hari ini. Pakai kehidupan baik rupa ini, Puspat Mini, untuk menjadi berkat. Pakai juga hidup kami semua yang datang pada sore hari ini Tuhan, untuk kami setia, untuk kami terus kami melayani Tuhan. Haleluya, sampai langkah kami yang terakhir. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami bisa berhimpun bersama di tempat ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau satukan hati kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam keadaan yang sehat, yang kurang sehat. Mereka dalam keadaan yang sakit, tubuh mereka haleluya terganggu dengan sakit penyakit yang mereka alami. Saat ini anak Dio yang sementara terbaring di Rumah Sakit Bayangkara Gunung Agung, Tuhan Yesus, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Saat ini kami satukan hati, kami berdoa untuk anak Dio, biar segala sakit penyakit yang dia alami, dia rasakan, bahkan haleluya mungkin karena kelelahan sehingga mengurangi konsentrasi anak ini. Haleluya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit, segala hal-hal yang mungkin bukan dari Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan juga yang mau mengganggu tubuh anak ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dia jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus pakai tangan-tangan dokter perawat yang merawat anak Dio, sehingga secepatnya Dio boleh sehat, sembuh, dan kembali pulang ke rumah untuk beraktivitas. Begitu juga kami berdoa anak-anak-Mu yang datang pada saat sore hari ini. Ada Puniken, ada hamba-Mu Gembala. Tuhan Yesus, kalau mungkin ada anak-anak Tuhan yang lain juga dalam kondisi yang kurang sehat, sehati kami berdoa, jamah hamba-Mu, jamah Puniken, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dari segala sakit penyakit, terlebih sakit batuk yang mau mengganggu tubuh anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh, sehat, karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap pergumulan kami mau taruh di kaki Tuhan, karena kami tahu, kami percaya Tuhan kami hebat, Tuhan kami kuat, Tuhan kami penuh dengan kuasa yang sanggup menolong kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang datang pada malam hari ini. Berkati Mbak Ulfa, berkati Bu Supatmini, berkati Bu Paini, berkati Bu Niken, berkati Ibel, berkati Angelica, berkati Yona, berkati Joshua, berkati kami hamba-Mu suami istri. Ya, berkat dari sorga turun atas kami, menjadi bahagian hidup kami malam ini, besok, dan selama-lamanya. Sebentar sebelum kami pulang, kami akan bawa korban persembahan syukur kami. Kuduskan persembahan kami Bapa, kuduskan hati kami, pikiran kami, sehingga saat kami mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan, persembahan kami berkenan dan boleh menjadi berkat. Terima kasih. Anak-anak-Mu sebentar akan pulang ke rumah mereka masing-masing, sebagaimana Tuhan hentar tiba dengan selamat pulang. Tuhan menyertai tiba juga dengan selamat di rumah masing-masing. Sepanjang malam ini kami terpelihara, kami dalam lindungan Tuhan, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga untuk Putih Bauli, berdoa juga untuk Neta. Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semua yang datang. Ini doa sembahyang kami kepada-Mu. Kami mau akhiri ibadah kami di malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya bersama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ingat Bapak Ibu Saudara,